Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insya Allah materi kita pada malam ini adalah materi fikih ya, yang kita akan dalami, kita akan bahas sedikit adalah terkait dengan orang mati atau mayit ya. Kalau maitatun itu artinya bangkai. Ya. Kalau mayyitun itu berarti orang mati. Ya. Nah, yang kita mau jelaskan adalah masalah bagaimana kewajiban kita orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal ya. Di dalam kitab ini oleh guru kita dijelaskan faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya' ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu ya. Jadi bagi orang mati itu diharuskan 4 perkara ya. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Lalu kemudian yang kedua takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga adalah as-salatu alaihi, harus disalati. Dan yang keempat dafnuhu, dikuburkan. Ini kewajiban kita secara umum kepada orang mati ya, sekalipun sebenarnya di dalam hadis ya masih ada kewajiban-kewajiban yang lain ya. Misalnya orang mati itu harus dibayarkan hutangnya kalau seandainya dia berhutang itu ya. Ghusluhu la khilafa anna al-mayyit al-muslima yalzamu an-nasa al-qiyama bi amrihi fi hadhihi al-arba'ati. Jadi ini tidak ada perselisihan, disepakati oleh para ulama ya. Yang dimaksud adalah ulama fikih bahwa bagi orang mati itu harus diberlakukan dengan 4 ini ya. Jadi tadi pertama adalah memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan. Itu tidak ada perselisihan di kalangan para ahli fikih. Ya. Wal qiyamu bi hadhihi al-arba'ati fardu kifayah bil ijma'. Jadi melaksanakan 4 perkara ini terhadap orang mati
itu hukumnya adalah fardu kifayah. Itu kesepakatan ulama, ijma. Ya, di dalam Islam itu kalau kita belajar fikih, ya, sumber hukum yang disepakati ulama itu ada 4. Selebihnya ada yang diperselisihkan. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Ya, itu yang 4 itu disepakati para ulama. Ya, sekalipun ada sedikit ahli fikih yang tidak menggunakan misalnya analogi atau qiyas seperti mazhabnya Imam Ibnu Hasan Al-Zahiri, ya, yang dipelopori oleh Imam Ibnu Hasan. Ya. Selebihnya diperselisihkan. Ada maslahah mursalah, ada istishab, ada syar'u man qablana dan seterusnya. Ada urf, ada adah. Ya. Apa artinya fardu kifayah? Biasanya fardu kifayah adalah ketika ada sebahagian orang Islam melaksanakan, maka kewajiban yang lain itu sudah gugur. Ya, misalnya ketomate, karena pura cembe berarti lepek mana nih di? Saya tidak kesana tadi. Apakah saya dosa karena saya tidak hadir? Tidak. Yang penting sudah ada yang menangani, maka kewajiban yang lain itu gugur. Tetapi kapan justru tidak ada yang menangani, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensalati, tidak ada yang menguburkan, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama kita itu menjelaskan bahwa kewajiban kita orang Islam itu adalah melaksanakan 4 ini kepada orang Islam. Terlepas Islamnya menurut kita itu gimana, yang jelas kalau dia Muslim wajib. Bilang dewe lolo kama sumpah jangi ya, atau sepakat semua orang di kampung itu tidak ada yang mau salati, berdosa ki. Ya, kalau orang itu Muslim atau orang itu Muslimah, tidak boleh. Ya, bilang Muslim anu ji, Muslimah anu ji, itu bukan urusan tak. Yang jelas dia Muslim Muslimah, ya, apapun yang telah dia perbuat dalam hidupnya, kita wajib tetap mensalati. Yang tidak boleh disalati itu adalah orang yang meninggal di luar daripada Islam. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wala tusalli alaihim wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya, itu yang dilarang oleh Allah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Yang dimaksud mata abada adalah kalau dia Islam tadi dia murtad atau memang dari awal dia bukan orang Islam, itu yang tidak boleh. Maka kedua, saya itu bersahabat sekali dengan orang itu yang mati. Bagaimana kalau kita salati saja? Biar bagaimana hubungan kita dengan yang bersangkutan, kalau dia non Muslim tidak boleh disalati. Itu di sini intinya. Ya, tapi sebaliknya, kalaupun misalnya dalam kacamata kita orangnya kurang bagus, kurang baik, tapi kalau dia Muslim harus, tidak boleh tidak. Kan biasa juga di masyarakat kita ada begitu. Masih di masyarakat dia kami lolokas sumpah jangan nasabah nase maka ada lewo konjana. Tapi kalau selang ni dia nawadi masih disumpah jangan. Pura sumpah jangan pura dikuburu, itu urusan Allah Taala itu. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zakarahu Rafi'i wa Nawawi wa ghairuhuma. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i sibawa Imam An-Nawawi. Ya, tentu Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi itu dua-duanya adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kedua orang ini disebut di dalam mazhab Syafi'i dengan istilah asy-syaikhan. Artinya dua maha guru. Itu istilah-istilah di dalam mazhab Syafi'i, asy-syaikhan.
Ya, kalau dalam fikih berarti dia yang dimaksud sebagai maha guru. Ya. Lalu kemudian kata guru kita di sini, bagaimana kalau seandainya, ya ini masalah mandinya. Apakah semua orang mati harus dimandikan? Ya, nanti ada pembahasannya khusus, ada yang tidak dimandikan. Tapi pada intinya, kalau orang meninggal itu harus dimandikan. Bagaimana misalnya ada orang sudah lama meninggal baru ditemukan. Maka mati kesi di malu mani, nanti 1 minggu atau 2 minggu baru kemudian ditemukan mayatnya. Itu kan mungkin sudah membusuk. Apakah orang seperti ini masih harus dimandikan? Ya, kalau memang sudah tidak memungkinkan karena ini sudah meleleh, maka itu sudah cukup, jangan dimandikan, tapi dikafani lalu kemudian disalati dan lalu kemudian dikuburkan. Itu kalau seandainya tidak memungkinkan lagi untuk dimandikan karena mungkin anggota tubuh ini sudah agak istilahnya rumah sarasaran nih, ya, karena sudah lama baru kemudian ditemukan. Ya, itu pengecualiannya seperti itu. Ya, tapi kalau disalati harus, ya, selama dia tidak mati syahid. Ya, nanti kan ada pembahasan khusus tentang orang yang tidak disalati, ya, dan tidak dimandikan, itu termasuk orang yang mati syahid. Ya, tapi yang lainnya itu kalau dia misalnya lama baru ditemukan, misalnya tempo hari terjadi tsunami di Palu, lama baru banyak yang ditemukan juga. Ada yang tertimbun, ada yang macam-macam. Nah, ini yang begini, itu kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya sudah, cukup dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ya, takfinuhu, ya tetap harus dikafani. Ya, kalaupun misalnya dalam kondisi tertentu lagi dia tidak bisa dikafani karena ya bagaimana? Ya pokoknya biqadril mustata', sesuai dengan kemampuan kita bagaimana caranya. Ya. Wassalatu alaihi, ini mensalati. Harus disalati. Nah, khusus di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, mensalati jenazah itu bagi yang sudah salat, ya jadi pertama mensalati jenazah itu bisa dengan takrar. Takrar itu artinya berulang-ulang. Sudah disalati di sini, salati lagi, itu boleh. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu aturannya adalah dengan manusia yang berbeda. Ya, dan itu biasa terjadi. Misalnya ini sudah disalati oleh kita yang ada di masjid ini. Baru kita selesai salat, tiba-tiba keluarganya yang ditunggu misalnya dari Makassar, dari mana, baru sampai di rumah itu. Apakah boleh orang ini mensalati kembali padahal sudah disalati? Boleh. Boleh. Jadi takrarus salati alal mayyiti jaiz, itu boleh. Cuman di dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan orang yang sudah salat lagi. Mengkwe nape kesian ka boleh salah surun na boleh mabela. Macam siki. Ya di pura-pura ni jana. Ya. Bahkan seandainya ada orang misalnya dia terlambat
tidak sempat dia mensalati, padahal dia itu keluarganya atau mungkin teman akrabnya, melolade kasih sumpah janji silona, boleh dia mensalati sekalipun sudah dikuburkan. Salatnya di mana? Di kuburan. Ya, jadi purani di lembah melo loka sumpah janji, loka ni kalau dikuburi mas sumpah aja dia namaga. Maka kalau dia mas sumpah aja te kuburi wadisa. Dan itu Nabi SAW pernah mensalati seorang sahabat bernama Al-Aswad. Ya, dullani ala qabrihi, kata Nabi, tunjukkan saya di mana kuburannya si Aswad itu. Oh, di sono. Udah kayak Rasulullah. Nabi ternyata pergi ke sana dan dia salat di sana. Ya. Karena itu kan salat jenazah. Ya kan? Salat jenazah. Ya. Lalu kemudian dafnuhu, ya, membumikannya, menguburkan. Ya, ini gusluhu tadi ini Bapak Ibu sekalian perlu juga saya perjelas karena ini terkadang mentradisi di masyarakat kita. Ya biasa kalau kaki melayak, baraknya ya kasih itu mati burane. Ku dicemei. Nak kotomate burane ku dicemei di makunre aja na tolok ka menonton aku roh. Pak makunre, kemana situ tetolok ka menonton aku? Tanya Pak Balupa Bura, onro ni tudah ku dion ruata, tidak perlu kita saksikan. Dicemei di situ. Ya. Jadi orang mati itu tidak dipertontonkan. Dalam arti kalau di proses pemandiannya tidak perlu perempuan itu beranjak dari tempatnya baru kemudian kemana tetap poros santreku direndringin nitai menonton. Pak ya situ matu, tungkas itu matu, mancaji cerita sih. Kayak boleh kayak anu mita serena suanu, malu tak makwe tak. Jangan. Dena peren. Sebaliknya juga kalau perempuan yang meninggal, perempuan juga yang mandikan, lalu ini urang lewe aja na tolong kasih tetap aja melodita. Begitu, itu tradisi kita terkadang di masyarakat begitu. Magalo Tuhan sedih na kalau kasih tetap menonton. Padahal tahu mati je kasih dicemeh. Kalau tidak penting ya tidak usah, jangan. Kau ni onrata tu dan ya apa paling misalnya batu kuburan di kapani lalu kemudian kita ikut juga mau salat bisa tak apa-apa ji. Komelo ki makada lo toka macet masuk pajang ya di mugar bisa. Yang penting nagalami umrohnya. Ya rega barane pati ko di keloka di masjid deh magaga. Mungkin di masjid sumpah jangan. Ya. Jadi itu. Yang memandikan itu adalah keluarganya. Ya, maksudnya keluarganya kalau ada yang bisa, ada yang paham. Nah, apakah misalnya sang suami bisa memandikan istrinya? Bisa. Atau istri memandikan suaminya? Bisa. Ya, itu dia. Anak-anaknya bisa di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ya, gitu. Kan itu anunya semua itu mahramnya. Ya, tapi kalau bukan mahram, ya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Maka dia masih bisa jangan. Sabar menit. Ya, tapi kuburane pada burane masih bisa dia tu magan. Maka dia di lokal roro si kuro, istilahnya di roro, jangan. Itu catatan. As-salatu alaihi, disalati juga. Semakin banyak orang yang mensalati orang mati itu semakin baik. Ya, semakin banyak orang yang ikut salat itu semakin baik. Bahkan di dalam hadis itu dianjurkan minimal 3 baris. Ya. Jadi 3 baris. Bahkan juga sebenarnya
Tapi ini mazhabnya Syiah membolehkan orang salat jenazah itu sekalipun tidak ada wudunya. Ya, siapa tahu nanti suatu ketika ada yang mendengar bahwa oh, katanya boleh orang yang tidak wudu bisa juga salat jenazah. Itu memang boleh. Tapi itu yang membolehkan adalah mazhabnya Syiah. Mazhabnya Syafi'i tidak membolehkan. Mazhabnya Maliki tidak membolehkan. Mazhabnya Hambali, Hanafi tidak membolehkan. Tapi mazhabnya Syiah itu membolehkan. Ya. Kalau dipikir-pikir bisa saja sekali-kali kita pakai. Karena ini tradisi biasa nariko to masuk pajak tomate. Dua licak bawa ke sini. Padahal igana odi to masuk pajak. Dia suruh ala-alasa ke dega ke jende ko kilo ka majene dega ka wae. Kalau dalam kondisi seperti itu ya enggak apa-apa, mungkin mazhabnya Syiah yang kita pakai tangan dimasuk aja kurang dilarang. Ya. Pak, ke situ biasa ala-alasa lo ni disumpah jangi pada taman ni karena mate makada dia apa juga jende ku ya. Tege ni ki mon rumah jende wah dia apa gaga wae. Kumakwero tambah bawa kan kamu palalui itu mazhabnya Syiah membolehkan. Ya, maka dia apa na bolehkan mazhab Syafi'i ya memang jangan mazhab nasi Syafi'i dipakai karena itu demi untuk memperbanyak jamaah yang mensalati orang yang mati itu. Ya mereka komakadaki mega mua tahu matembe di matoki lokama jenne magal lo pasiha. Ya, itu hanya pendapat-pendapat di dalam mazhab. Ya. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, ya, menguburkan. Ya, biasa kan ada apa istilahnya dikuburkan secara massal. Boleh. Kuburkan secara massal. Misalnya ada satu keluarga mengalami apa sehingga mati, bisa dikuburkan satu keluarga itu dalam satu lubang. Istri dengan suaminya, suami dengan istrinya bisa dikuburkan dalam satu lubang. Itu kalau seandainya apa istilahnya itu mau, ya. Tapi sebaiknya ya pada lain matui. Tapi kau makin deki wah bacipi apun ruangnya karena ada pekuburan itu sudah agak sempit lokasinya. Jadi bawa ke lembungan kero. Nah, dua apa menu di lembah, telu apa misalnya. Ya kalau seandainya tidak ada tempat yang lain, hanya itu saja ya sudah kita masukkan di situ. Ya. Tapi kalau berlainan jenis, kalau suami istri boleh. Tapi ini orang pacaran ini, bisa kan dikuburkan dalam satu lubang orang yang pacaran? Tidak boleh. Maka si puji aku je, lona na dia. Jelas ini nomor ting. Ini kumakan si puba ini dia nama itu anunya itu. Ya. Kumasalah surangi dia nama maka demi pacaran nih, ada tidak sampai ke sana ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, dan insya Allah masih akan ada materi terkait dengan orang mati ini. Nanti kita akan jelaskan bagaimana kalau seandainya itu orang mati dianggap sebagai mati syahid, karena ada namanya mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid dunia saja. Itu ada perbedaan-perbedaannya di dalam mengurusi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, para jamaah, insya Allah masa gena waktu untuk bisa kita dialog seperti biasa. Sampai jam berapa ini anunya ini? Ya,
10 itu. Ya Kang agak mundur nih sekarang. Ya. Oke, silakan. Yang pertama masalah mungkin ada tentang salat setelah dimandikan. Salat setelah dimandikan di tempat dimandikan itu lumayan. Kalau tidak salah perluna orang bilang orang Bugis pada perluna. Yang pertama dasar hukumnya atau hanya sekedar ada. Terus yang kedua ini tadi masalah ya. Ya sudah kalau lupa mau dia apa? Jadi kita jawab dulu atau ditampung pertanyaannya? Ayo tampung, ayo silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi yang kedua ini itu berkaitan dengan soal jenazah. Misalnya kita sudah sampaikan di rumah status saat itu sebagai makmum. Kemudian kita berhubungan di masjid sholat. Apakah saya bisa mengikuti dengan status makmum? Sementara tadi dari berdasarkan hanya 10 kali boleh kita sholatkan. Bisa berkali-kali dengan orang yang berbeda. Yang kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalnya statusnya imam, misalnya saya yang imam di rumah, kemudian dulu di masjid saya lagi jadi imam, karena statusnya dari terima kasih. Ya, jadi artinya begini, fardu kifayah itu artinya kalau sudah dilakukan gugur nih, ya. Biasanya fardu kifayah kupuran di pigau cica berarti dek nagaga di bokokna. Dan gugur nih kewajiban. Jadi pertama, seandainya ada orang mati sudah disalati di rumahnya tidak perlu lagi dibawa ke masjid. Mau dia apa lagi? Bila mau disalati lagi tidak perlu nih. Ya kalau orang yang berbeda ya oke, tidak apa-apa. Orang yang berbeda. Tapi tidak mesti orang yang berbeda itu harus dibawa ke masjid. Ya, orang yang berbeda silakan di rumah itu juga diselesaikan. Ayam itu maka dekik sisa ni masih jalo disumpah jangi nasabah maku itu hero kasi pasanna misalnya ya sudah sekalian kita salatnya di masjid. Nah, kalau kita sudah salat lalu kemudian ada orang yang baru datang macinala ada toy hamen umat sumpah aja, maka kasih kesempatan mereka untuk salat. Maka dia tukur ya saya tukur di itu na perlu. Tidak perlu je. Ya, tidak perlu. Itu penjelasannya. Jadi intinya adalah mensalati jenazah itu lebih dari satu kali itu boleh, tetapi lagi-lagi tidak dianjurkan mengulangi salat itu bagi yang sudah sebelumnya. Itu saya kira jelas. Pertanyaan yang pertama tadi, salat perlu. Saya tidak tahu lagi salat perlu. Karena orang mati itu sekali saja disalati. Ya, kupuran ini disumpah jangan selesai ini. Agak salat perlu, agak masuk salat perlu. Oh belum dikafani. Mestinya nanti disalati kalau sudah dikafani. Kalau sudah dikafani baru kita salati. Iya. Sudah dikafani, sudah dibungkus,
baru kita salat. Tapi kalau seandainya tradisinya adalah bahwa sudah dimandikan, baru diangkat, dibukumui di tempat mana? Wah, enggak. Di tempat permandiannya disalati, enggak. Angkat itu jenazahnya baru ditaruh tuh dia nuin apa disumpah jani. Komat kedeki silalona pura dicame tapi lo disumpah jani. Kok dena gagal sumpah jani mondri dena magagal. Bisa sih. Tapi sebaiknya itu mayit itu disalati setelah dia ditakfini, ya takfinu ba'da takfinihi. Setelah dia dibungkus. Ya. Jadi komat itu pakutan ada berarti di kedua kita sumpah jani. Pas pura cemne ko mo video ruan sumpah jani. Pura sina tu di buku di sumpah jani sih. Sumpah janga pertama, sumpah janga kedua. Sumpah janga kan? Enggak. Oh iya, jadi itu sebenarnya cuma satu kali saja. Dia kagak sama kedua. Sumpah ja perlu nih, sumpah jangan nih ya deh. Yero kotomate asana salatul janazah. Salat janazah namanya. Tidak ada bilang salat janazah fardu, salat janazah sunnah, salat janazah nisfu sunnah, nisfu fardu. Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Ini kan masuk aja ke rutuna si silalona pernah dicemne. Cek di bawah. Agak ni anak bro. Salat apa namanya? Wah, berarti perlu yero ni anak perlu ro. Sumpah ja perlu na batuan na magkwe. Ya saya sumpah ja perlu salat fardu. Yero ko to mate de na wajib ko na masumpah ja tawe. Di sumpah jangi man ni bawang. Jadi na resa nga sumpah jangi ni bawang. Sallu qabla an yusalla alaika ta nabi. As-sumpah ja ka sebelum disumpah jangi ko ya na resa salat janazah. Jadi ko calalena pa imam misalnya, Qur'an dicambe de pagi buku ko to pero ruanna. Kalau memang di situ memungkinkan itu sudah salat janazah, itu bukan salat fardu. Itu berarti calalena nih, kamu tuh mata aja di mondri mega. Nah. Jadi saya pun tidak mengerti itu. Ya, untuk lebih jelasnya intinya ya salat mensalati orang mati itu hanya satu namanya saja, salatul janazah. Saya kira itu penjelasannya. Makasih. Asat dua ini pakutan nata. Oh, saya sudah. Makasih. Salam. Yang saya maaf kita berhubungan yang kali ini menyangkut masalah ibadah sholat dalam masalah sampai dalam sebuah kisah seorang juga mendengar azan berkumandang dan dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan ke masjid untuk sholat berjamaah? Dan Rasulullah menjawab, iya, selama kau mendengar azan, kau harus diwajibkan ke masjid bersolat berjamaah. Tidak sah sholatnya, tidak sholatnya kalau di rumah. Tidak ada sholat, tidak ada pemilik sholat kalau tidak ada masjid pada saat mendengar. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang maksudnya jika bagi dalam Islam tidak mengenal yang mana pada sholat tidak mengenal yang namanya organisasi sholat dan wajib di masjid seperti yang sholat yang masuk di sini itu tidak sah memang tidak dipertukarkan dengan Islam ketika yang tidak sempurna. Rasulullah mengatakan tadi saya melihat orang yang sholat sendiri maka akan membuka kembali dan membakar
umat muslim diwajibkan dengan sholat berjamaah di masjid, walaupun terlambat terlambat, tapi harus kita tidak terlambat di rumah. Dan bagaimana dengan musola yang dibangun di dalam kantor, ada di sekolah, ini kan musola sedang tidak rumah. Apakah sama dengan ini sholat? Ya. Rumah. Ini pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, tidak pernah di masjid dan sebagainya. Karena waktunya lewat, waktunya bisa sudah melakukan bertahun dan kemarin kemudian. Maka dewan ulama ini waktunya. Pada sebelumnya Rasulullah mengatakan, tamu kembali. Saya sunnah bagi maksudnya kalau memang yang melakukan kembali setidaknya pada saat ya sholat masuk semuanya tidak melakukan kembali. Jadi bagaimana Ustaz Imam yang tolong dan tidak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan Saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Ya, jadi pas azan itulah awal waktu masuk. Ya. Isya itu awal waktunya mulai masuk sampai sebelum subuh. Itu harus ditahu. Itu disebut wajibun muwassa'. Jadi waktunya panjang. Jadi taruhlah misalnya sekarang jam 7.25 misalnya. Itu masuk waktu Isya. Nah, itu dia yang dimaksud masuk waktu Isya itu jam 7.25 sampai sebelum subuh. Itu waktu Isya itu. Wajibun muwassa'. Ya. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baiknya salat itu adalah as-salatu ala waktiha. Jadi ketika salat pada waktunya. Ya. Waktiha bukan fi awali waktiha. Jadi intinya memang kita bersegera. Ya, karena itu diperselisihkan sebenarnya ulama. Ya, kalau kita merujuk ke kaidah-kaidah fikih, usul fikih, ada yang disebut al-amru hal yadullu alal fawri amit tarahi. Itu dalam usul fikih disebutkan. Halil amru yadullu alal fawri amit tarahi. Perintah itu apakah menunjukkan segera atau boleh? Ya, tarahi itu artinya kapan-kapan, yang penting waktunya. Gitu. Nah, itu diperselisihkan ulama. Nah, intinya adalah sebaiknya memang kita tidak menunda-nunda salat itu. Ketika sudah masuk waktu dan kita memungkinkan untuk salat pada waktu awal waktu, ya sudah kita salat. Tapi kalau seandainya ada misalnya pelajaran seperti sekarang, kadang lewat taman di waktu 10 menit apalagi masuk fajar, tidak ada masalah. Karena kita tuh tetap salat pada waktu Isya, karena batas maksimal waktu Isya itu adalah sebelum masuk waktu fajar. Itu. Nah, itu. Yang kedua, yang pertama itu tentang salat jamaah. Salat jamaah itu hampir semua ulama mengatakan salat jamaah itu sunnatul muakkadah, dianjurkan. Setahu saya kecuali mazhabnya Hanbali yang mewajibkan salat jamaah. Ya, jadi ada sebagian kecil dari sekian banyak ulama mengatakan salat jamaah itu wajib hukumnya. Ya, sampai yang disebutkan oleh kita ada hadisnya, saking pentingnya salat jamaah itu Nabi pernah berinisiatif untuk membakar rumahnya orang yang tidak pergi salat jamaah. Nah, pertanyaannya kan Nabi juga tidak jadi membakar. Itu artinya saking pentingnya itu sehingga Nabi itu ingin membakar tapi kan tidak membakar. Ya, kata ulama seandainya dia bakar berarti wajib betul itu. Ya kan? Nah, makanya disitulah ulama mengatakan, ya, intinya salat jamaah itu tadi ceritanya seorang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum.
Ya, ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, itu Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana saya ini? Intinya ceritanya adalah kamu dengar azan sebaiknya di masjid gitu. Intinya salat jamaah itu ya dalam bahasa hadis Nabi memang jauh lebih mulia, lebih afdal ketimbang kita salat sendirian. Salatul jama'ati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Ada riwayat mengatakan bi 25 darajah. Salat jamaah itu jauh lebih mulia 27 atau 25 derajat ketimbang kita salat sendirian. Itu. Ada lagi hadis yang mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salatnya orang yang bertetangga di masjid kecuali bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini juga diperselisihkan ulama. Yang dimaksud tidak ada salat, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada salat itu artinya tidak sempurna. Misalnya ini masjid makmur, si tampeki tidak ada juga halangan, tidak ada usur, tidak ada apa, kumatuki mulata mentur. Itu tidak sempurna kata Nabi salatnya karena dia tetangga di masjid dengan masjid. Bukan berarti salatnya tidak sah. Kama kana Nabi ta ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Ya, Allah itu menjadikan hamparan tanah itu bagiku dan untuk umatku itu adalah sebagai tempat bersujud. Ya, tapi lagi-lagi salat jamaah itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, sangat mulia. Sahabat-sahabat Nabi ya itu selalu berusaha semampu mungkin dia salat berjamaah. Ya, karena Nabi juga tidak pernah mengatakan kepada sahabat bahwa kamu itu salatmu tidak sah karena salat sendirian kok. Tidak ada juga. Bahkan hadisnya jelas, salat sendirian, salat jamaah jauh lebih afdal daripada salat sendirian. Berarti salat sendirian sah juga kan? Cuma tidak mengalahkan salat jamaah. Jadi memang untuk sekarang ini ya kita berusaha semampu mungkin, ya paling tidak dalam sehari semalam itu sekali, 2 kali kita di masjid. Ya seperti itu. Bagaimana hukumnya Pak dengan keadaan yang banyak dibantu orang di kantor di makan di rumah juga ada. Sedangkan dari hadis tadi bahwa Rasulullah memotivasi kita beribadah di masjid. Iya. Kalau sholat di rumah itu tidak sah. Nah sekarang banyak. Ya, kalau di kantor itu misalnya ada tempat khusus memang disepakati sebagai tempat sholat, yaitu namanya masjid juga. Ya, atau musalla paling tidak. Musalla itu artinya tempat salat, masjid itu tempat bersujud. Ya. Ya, itu dia. Ada orang misalnya rumahnya terlalu luas, ada tempat khusus di situ dia berjamaah dengan keluarganya. Ya, itu juga salat jamaah. Tapi kalau dia ke masjid, ya itu kan langkah-langkah kakinya itu dihitung lagi. Jadi intinya kita pergi ke masjid itu pahalanya banyak. Jamaahnya dapat, langkah-langkah khutbah apa kita itu, langkah-langkah kaki kita itu ya itu terhitung semua. Ya, dan itu mendapatkan pahala gitu. Ya. Kalau saya tidak. Tidak boleh kalau dia pakai mazhabnya Hanbali. Iya, Nabi hampir ya semuanya di masjid, tapi Nabi tidak menyalahkan juga sahabat. Ada yang salat di rumahnya. Itu namanya takrir. Jadi Nabi itu bukan berarti dia mesti selalu dia contohkan.
Kalau ada sahabat yang melakukan begini dan Nabi diam, itu artinya boleh. Karena tidak mungkin Nabi itu membiarkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena tugasnya Nabi, itu namanya takrir, ada persetujuan. Ya, Nabi itu tidak makan kuda. Yurgabita denang kana manre nyare. Pakutanana harga hukum na manre nyare tau gede, nasabang ka sahabat manre nyare mameko nabita. Tidak dicontohkan kan ya, tapi itu namanya takrir. Karena Nabi itu tugasnya melihat satu-satu persatu sahabat. Kapan dia melakukan kesalahan? Dia nama kuatu baca salah ya tuh. Tapi kung kana pigaw mamagko berarti itu boleh. Itu namanya takrir. Makanya ulama itu mengatakan al hadis kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin yasanga hadisa, semua yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk ucapan, kata-kata, ya qaulin atau dalam bentuk perbuatan, Nabi tidak ada ucapan tapi dia melakukan. Au takririn, ada persetujuan yang dilakukan sahabat memekui. Ya, itu semua adalah hadis. Nah, jadi Nabi memang itu kan Nabi itu kan rumahnya itu masjid juga di dalam masjid, raudhanya Nabi itu kan. Rumahnya Nabi itu kan di dalam masjid, raudhah, disitulah dia salat. Sekalipun Nabi sebenarnya waktu dia sakit keras, dia tidak sempat masuk salat berjamaah. Ya. Ada itu di WA itu Nabi sampai mati dia salat jamaah, enggak. Nabi itu detik-detik terakhir tidak sempat salat jamaah. Yang ditunjuk memimpin salat jamaah itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu artinya Nabi tidak hadir saat itu. Ya, padahal oleh kasih Nabi tak. Ada di WA itu, ini perlu diklarifikasi sejarah. Nabi itu memang hampir dalam hidupnya dia tidak salat kecuali salat jamaah. Tapi detik-detik terakhir dia menunjuk Abu Bakar, kan tidak bisa sekali nih goyang, kasih tunjuk Abu Bakar untuk menggantikan Nabi mengimami sahabat di dalam melaksanakan salat itu. Ya, tapi Nabi itu masya Allah tidak pernah tidak salat. Ya ini tamak beri jamaah toni tamak sumpah toni karena aku di bolata. Nah, itu kan itu yang ya itu. Ya, jadi intinya adalah seperti saya jelaskan, memang ada mazhab yang mewajibkan salat jamaah. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Ya itu dia. Jadi itu dia. Oh enggak. Justru itu ustaznya yang salah kalau saya. Oh ada. Yang memahami perilaku Nabi itu adalah ulama. Para ulama yang memahami itu. Imam Syafi'i tidak mewajibkan salat jamaah. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan salat jamaah. Imam Malik, Imam dari Hijrah tidak mewajibkan salat jamaah. Silakan dibuka kitabnya. Jangan kalau belajar jangan di internet, jangan di WA, buka kita nah. Tapi mereka ini menganjurkan bahwa salat jamaah itu afdal sesuai dengan petunjuk Nabi. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Fi riwayatin ukhra bi 25 darajah. Ya, 27 derajat atau 25 derajat. Ya. Coba kita lihat redaksinya itu hadis. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi. Salat jamaah itu jauh lebih baik daripada salat sendirian. Jadi salat sendirian itu dalam hadis Nabi dikalahkan oleh salat jamaah. Nabi tidak mengatakan salat sendirian tidak sah. Jadi ustaznya justru kalau saya ustaznya itu yang baru belajar itu. Ya. Saya tidak membela.
Oh, tidak boleh orang bilang dia baru belajar. Tidak, karena itu persoalan sudah ribuan tahun dijelaskan oleh para ulama. Ya. Tidak. Kalau saya itu, Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak apa namanya, tidak fanatik pada satu mazhab. Ya, tidak fanatik. Kalau ada orang berbeda dengan saya, silakan saja. Kan ku tahu bilang memang ada yang membolehkan. Tapi saya tidak mau bilang, salah kau ikut baca itu. Saya benar, tidak boleh begitu bilang itu ustaznya. Tidak. Ini ada namanya fikih muqaran, fikih perbandingan. Ya, itu perlu itu fikih muqaran itu. Ya, kalau kita mau belajar fikih Bapak Ibu sekalian, yang pernah ada itu kurang lebih 85 mazhab fikih. Ya. 25 mazhab fikih yang kita pelajari paling 1 di 2. Ya lagi cek dia itu na temen gitu kan. Kadang begitu. Ya. Ya, makasih. Silakan. Jadi terima kasih Pak Kutanata. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Tapi sekali lagi salat jamaah itu paling afdal. Ya, itu tidak boleh diotak-atik. Jamaah ketuma keadaan, tapi maka lo kalau salat sendirian daripada salat jamaah itu tak balik-balik nih. Ya. Salam. Saya mau di beberapa saya bahasa bahwa disebutkan nanti ada orang yang meninggal dalam keadaan hasil itu saya tidak bisa melakukan sahih atau apa. Katanya tidak ada batasan. Ya? Tidak ada batasan. Ya, betul. Yang saya menyatakan ibaratnya Indonesia beberapa orang bersambut dalam apa? Baik itu masalah bermakan, masalah kendaraan, atau perumahan, dan banyak yang bersambut. Terus sejauh mana kebenaran hadis ini dan itu yang sangat sendiri mohon penjelasannya proses hadisnya itu berhubungan dengan orang mungkin cara-cara juga mungkin itu ya, terima kasih. Saya ingin menjelaskan pertama, berhutang itu tidak haram, Pak. Kalau memang mesti dilakukan, ya kan? Ya. Nabi itu juga ada hutangnya, pernah berhutang Nabi. Bahkan Nabi itu menggadaikan baju besinya. Pada seorang Yahudi lagi dia gadaikan baju besinya Nabi. Ya kan? Makanya Nabi itu ketika menjelang dia wafat, dia mengatakan, wahai sekalian para sahabatku, barang siapa ada di antara kalian yang pernah saya ambil hartanya, silakan sekarang saya mau kamu ambil itu. Kan saya tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti itu. Yang pernah saya sangkiti datang memang mau balas sih. Upurai upediri tinggal kami memang calla memang sebelum mati kan. Itu pernyataannya Nabi. Nabi memang pernah itu ingin mensalati seorang sahabat, tapi tiba-tiba Nabi tahu kalau ini banyak utangnya, sehingga Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, ya sallu ala sahibikum, iko sumpah jangan seleserumu silumu, maka ternyata makin rendah. Ya, ini masalah utang piutang ini Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh itu mumatalah. Kiasa mumatalah, engkebina na yake matulil majai. Barangkali tu ka pa, wajib laga. Aja mo si batasi ka sebab.
wajah muatu padahal engkana dek memang tuami na melum majai. Wah yang begini nih bahaya ini yang bahaya. Tapi kalau ada orang misalnya dia punya hutang, selalu dia dalam hatinya ingin membayar tapi dia bertobat gak maka sampai dia mati, maka insya Allah itu kata Nabi itu dihapuskan dosanya. Karena dia punya keinginan untuk membayar, cuma dia mengerti gak akan ada pemati tuni. Ya, kan memang itu Nabi mengatakan orang mati itu tergantung atas apanya hutangnya itu. Ya, tak gantung ikutin rendah. Makanya itu tadi saya katakan di awal pengajian, 4 kewajiban orang hidup kepada orang mati sebenarnya itu di sini. Tapi masih ada yang lain. Sadadu dainihi termasuk membayarkan hutangnya kalau ada. Ya. Jadi intinya bahwa kehidupan kita di Indonesia hampir semua kita ini ada hutangnya. Pemati matu. Ya, jadi kayak dia kalau sumpah jangi atau pakai rendah ya roh. Maka Nabi tidak mau mensalati orang yang punya hutang. Ya, kan melong di wajah gitu. Mau dibayar. Jadi memang hutang piutang itu persoalan sensitif memang. Betul yang kita bilang hutang piutang itu persoalan sensitif. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Ya. Jadi kalau kita ada hutang piutang sebaiknya kata Allah itu dicatat itu supaya nanti suatu ketika mati kecatatan apa ya anu kesinten rena cek di juta ku dia supaya kan bisa ditutupi gitu. Itu penting memang. Ya. Terima kasih penjelasan. Oh dia meninggal. Terus? Oh tidak. Pemahaman itu dia disumpah jadi. Salat terakhir untuk orang mati itu adalah salat jenazah. Bilang boy 10 tahun dia dulu tidak salat, saya mau gantikan salat dadah. Kalau salat tidak bisa dibayarkan. Kalau puasa ada yang membolehkan. Misalnya mati dalam bulan Ramadan, dia tidak sempat puasa 1 minggu, itu ada yang membolehkan. Itu digantikan puasanya oleh ahli warisnya. Ya, termasuk mazhabnya Maliki membolehkan. Ya, tapi kau sumpah aja nama tepura ini kan tidak ada anu di situ kewajiban. Ya, kalau hutangnya itu harus dibayarkan. Ya. Saya kira, kamu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan bayi yang meninggal ketika dia apakah benar kejadian ini adalah merupakan penolong atau pemberi syafaat karena dianggap baik kedua orang Agar bayi yang meninggal ya. Apakah kejadian ini merupakan penolong atau bagi kedua orang di akhirat? Kalau itu pertanyaan saya tidak tahu dalilnya. Ya, tapi bayi yang meninggal, kalau dia meninggal dan dia tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu tidak dimandikan. Ya. Yang kedua, yang meninggal itu bayinya itu kan dia mati dalam keadaan fitrah. Ya. Kalau lebih jauh maka apakah dia memberi syafaat kepada orang tuanya? Tidak, itu saya tidak tahu. Ya. Karena saya tidak tahu hadisnya. Ya, tapi intinya guru kita Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menulis kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Ya, ada juga kitab Usuluddin. Ya, itu menjelaskan bahwa bayi yang meninggal itu
nanti dia masuk dalam surga tanpa hisab. Itu hanya penjelasan ulama. Ya, kalau mau lebih fokus kepada hadisnya bahwa anak bayi yang meninggal bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, saya tidak mendapatkan hadisnya. Ya, bisa memberi pertolongan. Ya. Terima kasih. Allahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.